Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Arab kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kosma memimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Gimana kabarnya hari ini semua? Baiklah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Akbar. Akbar, selain Akbar ada lagi Alfira. Baik. Ada sedikit kata bijak kalau dalam bahasa Arabnya itu ada maqulun ya, kalam hikmah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari sebelumnya, dan hari esok harus lebih baik daripada Hari ini. ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui makna isim. Ya. Yang pertama mengetahui makna isim, yang kedua tanda-tanda isim, dan yang ketiga contoh-contoh isim. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini tentang isim, kita mereview sedikit, mengulang sedikit materi sebelumnya tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Kalimah dan kalam itu, kalimah adalah kata, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kumpulan dari huruf-huruf. Kalau dalam huruf apa? Huruf abjad. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan kalam dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Dalam bahasa Arab, kumpulan dari beberapa kalimat, ya, ujungnya harf. Ada yang mau spidol? Ya, dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat, dalam bahasa Arab kalimat. Ini beda, satu ujungnya T, satu ujungnya H. Jadi sudah tahu perbedaannya? Harus sudah kita pelajari. Kalimat adalah kata, kalam adalah kalimat. Baik. Karena hari ini pembelajaran kita tentang isim, materi matematika adalah tentang isim, maka kegiatan pembelajaran hari ini adalah dengan diskusi. Maka dibentuk dua kelompok, bentuk dua kelompok. Hari ini sudah ada ya. Ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Silahkan cari materi tentang isim, apa yang Anda pahami tentang isim. Ya. Kemudian nanti setelah selesai kita presentasikan. Saya beri waktu selama 1 menit. Silakan dikerjakan. Ini kertasnya.
untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat. Yang mempresentasikan dimohonkan untuk berdiri. Di tempatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian isim, yaitu isim adalah kata benda dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda atau konsep. Jenis-jenis isim itu yang pertama ada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu benda. Contohnya seperti kitab, buku, buku. Yang kedua ada isim sana, isim yang menunjukkan dua benda. Contohnya kitabani, yaitu dua buku. Yang ketiga ada isim jamak, isim yang menunjukkan lebih dari dua benda. Dan yang keempat ada isim mudzakkar, isim yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Dan isim muannas, isim yang menunjukkan jenis perempuan. Dan ada isim nakirah, yaitu isim yang tidak tertentu atau umum. Dan yang terakhir ada isim ma'rifah, itu isim yang tertentu atau spesifik. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Bagaimana Pak? Karena dari kami tidak seperti itu pengertian makna dari isim Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengertian isim. Isim itu kata benda, yaitu kata yang menunjukkan nama seseorang, benda, tempat, waktu, sifat, dan sesuatu yang menunjukkan tindakan. Tanda-tanda isim yang pertama bisa diberi alif lam. Contohnya alkitab, kitabun ke alkitab. Kedua diberi tanwin. Yang ketiga tidak menunjukkan waktu. Yang keempat bisa dimudahkan atau disandarkan pada kata lain. Jenis-jenis isimnya, yang pertama ada isim zat, yang kedua ada isim makna, yang ketiga ada isim alam, yang keempat ada isim damir atau kata ganti orang, yang kelima ada isim isyarat, kata tertunjuk, dan yang keenam ada isim mausul atau kata sambung. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi materinya. Ada perbedaan kira-kira? Di mana letak perbedaannya? Jenis Sisi. Di sini akan saya jelaskan ya terkait tema kita hari ini adalah tentang isim. Isim ini adalah pembagian dari kalimat atau kata. Ya, pembagian kalimat itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga hal. Ya, apa itu isim? Secara bahasa berarti nama. Kan kalau bahasa Arab biasanya siapa nama masmu, ya kan? Masmu, ismu artinya nama secara bahasa. Tapi yang masuk isim, mana isim secara istilah dalam bahasa atau dalam ilmu nahwu itu adalah kalimat atau kata yang menunjukkan nama orang, itu isim. Hewan, isim. Tumbuh-tumbuhan, isim. Benda mati, isim. Warna, isim. Bentuk, isim. Bilangan, isim. Waktu, isim. Tempat, isim. Contohnya itu ada di bawah contohnya. Coba ya. Asadun artinya singa.
Isinya itu apa? Hewan. Tadi. Isim. Kemudian ada Fatimah. Nama orang ya. Nama asli. Isim. Kita lanjutkan. Apa saja tanda-tanda isim? Dari tinjau dari segi maknanya. Kalau kita tahu artinya, misalnya kita pun artinya Buku. kita tahu dari artinya itu adalah buku. Arti kita begitu buku. Buku itu menunjukkan benda itu isim. Kalau kita nggak tahu artinya, anggap kita nggak tahu arti dari kitabun. Kita nggak tahu artinya, dari mana kita mengetahuinya? Dari segi lafalnya atau lafaznya, ya. Apa itu? Dari tandanya. Yang pertama adanya tanwin, ya. Kitabun. Tanwin itu kan jenis tanwin ada kitabun, kitaban, kitabin. Kemudian adanya alif lam. Kitabun masuk alif lam kitab. Hilangkan tanwinnya, hilangkan baris satu, hilangkan satu barisnya. Kitaban masuk alif lam, bunyinya jadi kitab. Kitaban masuk alif lam kitab. Hilangkan satu barisnya. Kitabin masuk alif lam Kitabin. Paham pun? Lanjutkan. Menganalisis isim. Oke. Mungkin dari kelompok 1 di baris pertama ada kalimat isim di sini. Kelompok 1 ya. Yang mana itu? Apa? Fasli. Apa tanda isimnya? Alif. Terus ada lagi? Ada lagi? Tilmi. Asani. Alif lam. Al-madrasah. Ini alif lam syamsiah. Berbalik. Alif lam qamariyah. Ini syamsiah. Kelompok 2 baris kedua. Namanya ya, alif lam syamsiah. Kemudian madrasatun, kabiratun, maktabatun. Oke, sama-sama yang terakhir. Ini al-maktabah. Ini habis ya? Ada pertanyaan? Paham? Baik. Tugas minggu depan silahkan cari di surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 10. Cari 5 isim yang bertanwin anwin dan 5 isim yang beralif lam, baik alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Ya. Jadi isim itu adalah singkatnya adalah kata benda.